Sampai di sini kita jadi paham, ternyata UAS bukan ulama, dia bukan bagian dari fuqaha atau orang yang faqih, dia hanya seorang penceramah. Karena beliau adalah penceramah kondang, banyak yang mengikutinya. Alangkah baiknya meminta maaf terhadap ucapan ini, menarik kata-katanya, karena apa yang disampaikannya adalah kepeloporan intoleransi yang tidak mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel ini, di Suara Kebenaran Channel. Salam damai bagi kita semuanya dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dan para sahabat-sahabat saya yang telah mendukung perkembangan channel ini dan yang telah memberikan support kepada kami untuk terus berkarya dalam memberitakan kebenaran firman Allah melalui channel yang kita cintai ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini kita akan mencoba melihat bagaimana Ustadz Abdul Somad menyampaikan ceramah-ceramah yang mencerminkan intoleransi. Kita tahu bahwa ceramah-ceramah yang seperti itu bisa merusak ya rasa persatuan dan kesatuan kita sebagai anak bangsa di Indonesia ini. Nah, tentunya ceramah-ceramah yang seperti itu banyak orang yang tidak setuju, banyak orang yang tidak pro. Dan pada saat ini kita akan melihat bagaimana seorang ustadz yang meminta Ustadz Abdul Somad untuk meminta maaf ya atas ceramah-ceramahnya selama ini yang mencerminkan intoleransi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjut, marilah kita dengarkan dulu video yang berikut ini. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayiatan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah itu, rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang ramai diperbincangkan potongan ceramah Ustadz Kondang, Ustadz Abdul Somad, yang menganjurkan agar kepala daerah tidak mengizinkan pendirian rumah ibadah agama lain. Tersebut di sana misalnya gereja, kelenteng, dan lain-lainnya. Ini luar biasa, jadi lucu sekali. Sekaligus ini juga contoh bentuk intoleransi. Ini akan menjadi persoalan mendasar karena UAS bukan orang biasa, dia penceramah kondang yang jauh lebih kondang daripada saya. Ini penceramah kondang yang sudah keliling kemana-mana. Kok bisa-bisanya dia berkata yang sedemikian rupa dan mencerminkan intoleransi. Saya berharap beliau minta maaflah sebagai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah disampaikan. Sampai di sini juga kita semua jadi sadar bahwasanya ternyata UAS memang bukan ulama. Dia bukan orang yang faqih. UAS adalah penceramah, sama dengan penceramah-penceramah yang lainnya. Mengapa saya katakan dia bukan ulama, dia bukan orang yang faqih? Cara dia berhukum pun salah sebetulnya. Dia mengutip hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Hadis ini sama sekali bukan dalil hukum. Sekali lagi, dalam kaidah usul fikih ada ilatnya. Ilat hukum dari hadis ini sama sekali bukan dalil yang menganjurkan agar kita tidak memberikan izin umat beragama lain untuk mendirikan rumah ibadah. Sama sekali tidak ada kaitannya. Loh, kok bisa-bisanya orang selevel UAS memfatwakan sedemikian rupa? Dan ini akan menjadi semacam simbol intoleransi tentunya. Makanya kita punya kewajiban moral untuk mengingatkan
agar yang sedemikian rupa tidak menyebar dan tidak dianggap sebagai ajaran Islam. Baik, saya kembali dulu ke hadis yang dikutip oleh Uwas yang sengaja didalil-dalilkan. Ini bahaya loh, mendalil-dalilkan sembarangan itu, semau-maunya melekatkan hadis kepada hukum tertentu. Ini bahaya sebetulnya. Terkait dengan hadis ini sebetulnya ada asbabul wurudnya. Sababul wurudnya apa? Sababul wurud hadis ini adalah terkait dengan ada orang yang sangat fakir, miskin sekali. Dia kelaparan, hidupnya kesusahan. Maka lantas kemudian Nabi mengingatkan para sahabat, adakah yang mau bersedekah untuk membantu orang ini? Maka ada seorang yang membawa hartanya, satu ikat yang dia susah membawanya saking banyaknya untuk disedekahkan. Melihat satu orang menjadi pelopor mensedekahkan hartanya buat orang fakir ini, yang lain jadi semangat karena terpelopori. Maka mereka pun ikut nyumbang, sehingganya sumbangan berbentuk gunungan banyak sekali. Nah, Nabi sangat gembira menyaksikan para sahabat membantu fakir miskin tersebut. Dan ada satu pelopornya. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Barang siapa yang mempelopori, menjadi pendahulu di dalam Islam ini sunnatan hasanah, pendahulu perbuatan yang baik, perbuatan yang hasanah, karena lahu ajruha, maka ia dipastikan mendapatkan pahala dari amalnya, dari kepeloporannya, wa ajru man amila biha ba'dah, dan dia juga dapat tambahan dari pahala orang-orang yang ikut serta menyertai perbuatan baiknya tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah tadi cuplikan videonya di mana tadi Ustadz Abdul Karim ini mengatakan bahwa ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad ini mencerminkan intoleransi, dan dia mengatakan bahwa itu tidak baik bagi kita sebagai anak bangsa dan itu bisa merusak persatuan dan kesatuan kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dia mengatakan bahwa sebaiknya Ustadz Abdul Somad meminta maaf dan menarik kata-katanya karena itu tidak baik untuk dipertontonkan, apalagi sebagai seorang ulama yang tentunya bisa menyampaikan ceramah-ceramah yang menyenangkan situasi, menyampaikan ceramah-ceramah yang bisa diteladani, ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang mengatakan bahwa sebenarnya Ustadz Abdul Somad ini bukanlah seorang ulama, tetapi dia hanyalah seorang penceramah kondang yang diundang di mana-mana untuk berceramah, ya. Dan tentunya hal ini menjadi bumerang bagi Ustadz Abdul Somad karena ada sebagian orang yang tidak setuju dengan pemikiran-pemikiran atau ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad selama ini. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau katakan bahwa memang hal ini sesuatu hal yang bisa merusak, ya, kebaikan kita. Di mana tadi Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa barang siapa pejabat-pejabat yang memberikan izin untuk mendirikan rumah ibadah seperti gereja, kelenteng, dan tempat-tempat ibadah yang lainnya, itu pejabatnya akan berdosa dan dosanya itu mengalir terus-menerus. Ya, Ustadz Abdul Somad mencoba menakut-nakuti para pejabat ini untuk tidak memberikan izin kepada tempat-tempat ibadah. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.